Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali. Lewat kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang singkat dengan tema janji yang didasari oleh firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2 ayat 25 mengatakan, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab istilah janji begitu penting, sebab firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama disebut kitab perjanjian. Demikian juga firman Tuhan dalam Perjanjian Baru disebut kitab perjanjian. Jadi Allah kita adalah Allah yang berjanji berdasarkan kesetiaannya yang tidak pernah berubah, mengatasi pergeseran waktu maupun sejarah. Perjanjian yang tidak ditandai dengan tinta pena, tapi dalam Perjanjian Lama ditandai dengan pertumpahan darah binatang yang tidak bercacat cela. Demikian juga di dalam Perjanjian Baru ditandai dengan pertumpahan darah anak domba Allah, yaitu pertumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib. Dalam hal inilah janji Allah yang telah dijanjikannya sendiri kepada manusia, yaitu oleh Yesus Kristus, maka kini manusia boleh memperoleh hidup yang kekal. Inilah janji Allah yang terbesar dan yang terpenting dari Allah kepada manusia, sebab dalam filsafat mengemukakan yang bodoh dan yang bijak, dalam etika mencari yang benar dan yang saleh, dalam agama mencari yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, dalam ilmu pengetahuan mencari yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Tapi dalam Tuhan Yesus Kristus bukan yang benar atau yang saleh, bukan yang salah atau yang benar, bukan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, bukan yang sungguh-sungguh atau yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ada satu jaminan kepastian tidak binasa, melainkan perhidup yang kekal. Sebenarnya firman Allah berkata, Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sudahkah saudara-saudari menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara? Jikalau belum, sekaranglah waktunya saudara mesti menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Jika saudara-saudari sudah menerima Yesus Kristus, sekaranglah waktunya kita mesti mengabarkan Injil keselamatan dengan semangat. Sebab saat ini butuh banyak orang yang menantikan kabar keselamatan. Kabarkanlah Injil keselamatan, baik atau tidak baik waktunya. Haleluya. Amin.